izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Habibur Rahmatani. Perkenalkan, nama saya Ramad Mustian. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadli. Perkenalkan, nama saya Armi. Perkenalkan, nama saya Warga Putahra. Perkenalkan, nama saya Juneti Rahmawati. Perkenalkan, nama saya Sarjana Sarenta. Perkenalkan, nama saya Devin Wirawan. Jenis-jenis wilayah. 1. Ada wilayah formal, uniform region. Wilayah yang memiliki keragaman atau kesamaan administrasi, seperti contohnya di daerah Jawa Tengah memiliki kesamaan administrasi. Terus di dataran tinggi seperti di pantai utara, daerah Jawa memiliki kesamaan fisik. Dan di perkebunan teh Jawa Barat memiliki kesamaan ekonomi. Dan yang kedua ada wilayah fungsional nodal region, wilayah yang terbentuk karena adanya pusat kegiatan yang mengikat daerah sekitarnya. Contohnya seperti Jakarta Pusat Kegiatan Ekonomi Jabodetabek. Terus yang kedua ada Surabaya sebagai pusat perdagangan Jawa Timur. Terus yang ketiga ada wilayah perencanaan planning region, wilayah yang dibentuk untuk tujuan perencanaan pembangunan, seperti contohnya kesamaan industri Cikarang, terus kawasan ekonomi khusus, dan Kek, Mandalika, Bitung, dan Morotai. Yang keempat itu ada wilayah administratif, yang dimana wilayah tersebut merupakan wilayah berdasarkan pembagian administratif. Contohnya ada negara, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, dan desa. Terus selanjutnya itu ada wilayah homogen, yang dimana wilayah tersebut merupakan wilayah yang cirinya relatif sama dengan satu aspek tertentu. Contohnya seperti wilayah desa nelayan yang mata pencariannya itu sama. Terus selanjutnya itu ada wilayah heterogen, yang dimana wilayah tersebut merupakan terdapat beberapa aktivitas di dalamnya. Contohnya ada wilayah perkotaan, yang di dalamnya itu ada perumahan, perdagangan, industri, pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Terus yang ketujuh itu ada wilayah pusat pertumbuhan, yang merupakan wilayah yang menjadi motor penggerak ekonomi untuk wilayah di sekitarnya. Contohnya seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, dan kota-kota besar lainnya. Selanjutnya ada pengertian pembangunan wilayah. Jadi pembangunan wilayah adalah proses usaha yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan keberlanjutan untuk mengembangkan potensi yang ada di suatu wilayah dengan tetap memperhatikan pemerataan dan keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya, jadi pembangunan wilayah ini tidak hanya fokus pada kota-kota besar saja, tetapi pada desa-desa terpencil. Selanjutnya ada contoh pembangunan di wilayah Indonesia. Yang pertama ada tol Trans Jawa untuk mempermudah ekonomi dan transportasi. Yang kedua ada kawasan industri Batang di Jawa Tengah untuk membuka lapangan pekerjaan. Yang ketiga ada pembangunan Ibu Kota Nusantara, yaitu IKN di Kalimantan untuk pemerataan wilayah. Selanjutnya tujuan pembangunan wilayah. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan wilayah bertujuan agar masyarakat dapat hidup lebih sejahtera melalui peningkatan pendapatan akses, pendidikan, kesehatan, serta kualitas hidup secara menyeluruh. Yang kedua, mengurangi kesenjangan antara wilayah. Pembangunan tidak boleh hanya terpusat di daerah maju. Wilayah tertinggal juga perlu mendapat perhatian. Kesenjangan antara wilayah bisa diperkecil. Manfaat potensi daerah. Setiap wilayah memiliki potensi unik seperti sumber daya alam, pariwisata budaya, maupun industri lokal. Manfaat konektivitas dan infrastruktur. Pembangunan jalan, transportasi, energi komunikasi, serta teknologi digital sangat penting kegiatan ekonomi, sosial, dan lain-lain. Terus pemerataan pembangunan. Pembangunan dirasakan oleh seluruh lapisan,
masyarakat dan wilayah bukan hanya terpusat di kota-kota besar. Pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan dilakukan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan sehingga ada keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologi. Yang ketujuh itu meningkatkan daya saing wilayah. Setiap wilayah didorong agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun global melalui meningkatkan volunteer sumber daya manusia, inovasi, dan investasi. Selanjutnya ada faktor pembangunan wilayah. Yang pertama ada faktor fisik atau alam. Yang pertama ada letak geografis. Posisi wilayah menentukan akses transportasi, perdagangan, dan interaksi dengan daerah lain. Yang kedua ada kondisi iklim dan cuaca, berpengaruh pada jenis tanaman, pertanian, pariwisata, dan kehidupan masyarakat. Yang ketiga, ada sumber daya alam, ketersediaan bahan tambang, air, tanah subur, hutan, dan laut mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, ada topografi dan relief. Dataran rendah cocok untuk pemukiman dan pertanian, sedangkan pegunungan potensial untuk pariwisata atau energi. Dua, ada faktor sosial dan budaya. Yang pertama ada jumlah dan kualitas penduduk. Tenaga kerja yang cukup, pendidikan, dan keterampilan masyarakat sangat berpengaruh. Kedua, ada budaya dan pola hidup. Kebiasaan, nilai, dan norma masyarakat menentukan partisipasi dalam pembangunan. Dan yang ketiga, ada kesehatan masyarakat. Semakin baik kesehatan, semakin tinggi produktivitas. Yang ketiga, faktor ekonomi. Kegiatan ekonomi, pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata. Terusnya ada infrastruktur dan sarana prasarana seperti jalan, listrik, air bersih, internet, dan transportasi. Terusnya ada investasi dan modal. Peran pemerintah maupun swasta dalam menanamkan modal. Dan yang terakhir ada pasar dan distribusi. Keberadaan pasar dan akses distribusi produk mempermudah pertumbuhan. Yang keempat, faktor politik dan kebijakan pemerintah. Peraturan dan kebijakan pembangunan, misalnya tata ruang wilayah, pajak, dan insentif investasi. Stabilitas politik dan keamanan juga mempengaruhi. Wilayah yang aman lebih menarik bagi investor dan penduduk. Pemerataan pembangunan, adanya pemerataan pembangunan untuk membantu agar wilayah tidak ada timpang. Yang terakhir ada teori pembangunan wilayah. Yang pertama, teori kutub pertumbuhan Francis Perry. Pembangunan wilayah dimulai dari kutub pertumbuhan pusat ekonomi yang kemudian menyebar ke wilayah sekitarnya. Contohnya adalah kawasan industri yang menyebar ke wilayah tertentu. Yang kedua ada teori tempat sentral Walter Christeller, menjelaskan distribusi dan hierarki pusat-pusat pelayanan seperti pasar, rumah sakit, sekolah di suatu wilayah berdasarkan jarak dan fungsi. Contohnya adalah kota besar sebagai pusat layanan di kota-kota kecil sekitarnya. Yang ketiga ada teori basis ekonomi. Wilayah berkembang jika memiliki sektor basis, sektor ekspor yang menghasilkan barang dan jasa untuk pasar luar wilayah. Contohnya adalah kota industri yang memproduksi barang untuk ekspor. Yang terakhir ada teori lokasi. Teori lokasi adalah industri memilih lokasi berdasarkan biaya transportasi, sumber daya, dan akses pasar untuk hemat biaya produksi dan distribusi. Contohnya adalah industri baja dekat bahan baku, tekstil dekat pasar. Pengertian wilayah yaitu secara umum wilayah adalah ruang di permukaan bumi yang memiliki batas tertentu dan tidak satu, baik dari segi fungsi, sosial, ekonomi, dan budaya. Menurut geografi, wilayah adalah area yang berbeda dengan area lain karena adanya karakteristik khusus, misalnya iklim, tanah, kegiatan ekonomi, atau budaya.
Dan wilayah bisa berbentuk alami, misalnya pegunungan, pantai, atau